sudah nyaman duduknya? Sudah, Bu. Sebelumnya ini dengan Mbak siapa ya? Saya Begini Tias. Oh, ini Mbak Tias yang kemarin malam ngechat saya itu ya? Iya, betul. Mbak Tias gimana nih tadi perjalanannya? Agak masih Bu, panas juga, jadi kayak saya datang ke sini udah emosi, makin panas jadi makin emosi gitu. Mbak Tias ini dari mana tadi? Dari rumah kan? Dari Dari rumah sih Bu, dari rumah langsung sini. dari rumah langsung ke sini ya? Iya. Sebelumnya kabar Mbak Tias gimana? Alhamdulillah baik. Ibu bagaimana? Ya, alhamdulillah saya juga baik. Nah, Mbak Tias ini menemui saya dengan tujuan apa ya? Saya ingin melakukan proses konseling Bu. Oh, Mbak Tias ini ngechat saya kemarin ingin bertemu dengan saya itu ingin melakukan proses konseling. Iya betul. Nah, sebelumnya Mbak Tias sudah pernah atau belum melakukan proses konseling? Udah sih Bu, tapi konseling kelompok Bu. Oh, belum pernah konseling individu ya? Belum pernah Bu, ini pertama kalinya. Dalam melakukan proses konseling kali ini itu kita nggak bisa Mbak kayak satu kali gitu ya, kita ada beberapa pertemuan, mungkin bisa 2 kali, mungkin bisa 3 kali, baru kita bisa menyelesaikan permasalahan Mbak Tias. Dalam melakukan tahap-tahap ini atau pertemuan ke-1, ke-2, ke-3 itu kan perlu namanya waktu. Nggak mungkin dong kita kayak ngobrol-ngobrol ini ngobrol terus sampai lupa waktu, pasti juga kan butuh namanya waktu. Nah, sebelum kita melakukan proses konseling, kita akan membuat kontrak waktu dulu Mbak Tias. Saya rasa kontrak waktunya itu 30 menit saja. Gimana Mbak Tias? Menurut Mbak Tias itu sudah cukup atau belum? Kayaknya sudah cukup sih Bu. Oke, segitu saja ya, 30 menit saja. Ketika proses konseling ini melebihi waktu 30 menit, kita akan menyelesaikannya dulu. Kita akan berhenti dulu. Mungkin kita akan menjadwalkannya di minggu ke depan atau bagaimana. Namun ketika proses konseling ini kurang dari 30 menit, Mbak Tias tidak kenapa-kenapa atau harus banget 30 menit? Sepertinya kalau misalkan lebih ya Bu, kayaknya ya dilihat dulu Bu. Kalau misalkan saya ada keperluan kayaknya cukup 30 menit. Kalau misalkan memang saya juga free dan ini sangat urgent, itu nggak apa-apa sih Bu. Semisal nih, kalau itu kurang dari 30 menit, Nggak apa-apa Bu. kalau Mbak Tias bersedia ya? Iya bersedia Bu. Oke. Kan tadi Mbak Tias ini bilang kalau misal Mbak Tias sudah pernah melakukan proses konseling sebelumnya, yaitu konseling kelompok. Nah, sepemahaman Mbak Tias, apa sih konseling itu? Jadi itu proses pemberian bantuan Bu. Dan Ibu sebagai fasilitator saya seperti itu. Iya. Berarti Mbak Tias ini sudah ada ini ya pandangan apa sih proses konseling itu. Iya. Tapi di sini saya akan memberikan informasi sedikit ya mengenai proses konseling. Proses konseling merupakan proses pemberian bantuan dari saya sebagai konselor kepada Mbak Tias sebagai konselingnya. Di sini itu saya hanya memfasilitasi, semua keputusan berada di tangan Mbak Tias. Betul kata Mbak Tias tadi, saya hanya memfasilitator saja. Di dalam proses konseling ini itu ada yang namanya konseling individu dan ada juga yang namanya konseling kelompok. Kalau konseling individu itu ya kayak gini, saya konselornya satu, konselingnya satu. Jadi kita ngobrol itu berdua saja. Kalau konseling kelompok itu konselornya satu, konselingnya beberapa orang, misal 2, 3 gitu, lebih dari 2 lah intinya. Kalau misal konseling kelompok, Mbak Tias paham? Oke, Mbak Tias gak ngantuk kan? Siapa tahu ngantuk. Di dalam proses konseling ini juga ada juga Mbak asas-asas yang harus kita ketahui gitu loh. Yang pertama ini asas keterbukaan. Asas keterbukaan merupakan asas di mana
Mbak Tias menceritakan permasalahan Mbak Tias kepada saya itu secara terbuka, bukan ada yang ditutupi gitu loh. Kayak ibarat Mbak Tias ini sakit, terus Mbak Tias pergi ke dokter, Mbak Tias Mbak Tias ini mengungkapkan duluan, Mbak Tias misal sakit di tangan gitu, mengungkapkan ke dokternya. Nah, ini dokter akan lebih cepat untuk mendiagnosa penyakit Mbak Tias. Nah, ibarat proses konseling juga kayak gitu. Semisal Mbak Tias terbuka dengan saya, menceritakan semua permasalahan Mbak Tias kepada saya tanpa ditutup-tutupi. Nah, di situ saya akan lebih mudah juga untuk memberikan bantuan kepada Mbak Tias agar permasalahan Mbak Tias cepat selesai. Ini juga ada asas yang sangat penting sih. Semua asas penting, namun ada yang inti gitu Mbak Tias ya. Ini namanya asas kerahasiaan. Jadi semisal nih Mbak Tias menceritakan permasalahan Mbak Tias. Nah, permasalahan Mbak Tias itu ya berhenti kepada saya. Jadi ibarat permasalahan Mbak Tias itu ya saya rahasiakan gitu loh. Asas ini juga merupakan kode etik juga bagi saya. Apapun yang diberikan oleh konseling kepada konselor pada saat proses konseling itu lebih baik dan harus untuk dijaga. Nggak boleh disebar-sebar. Semisal kayak Mbak Tias bercerita ke saya, terus saya cerita ke guru yang lain itu nggak baik dan nggak boleh. Lebih baik kalau itu ya Mbak Tias cerita permasalahan Mbak Tias, ya udah berhenti di saya tanpa ada orang lain mengetahui permasalahan Mbak Tias ini. Yang ketiga itu tadi dua asas ya udah ya, asas keterbukaan sama asas kerahasiaan. Di sini juga ada asas kesukaraan. Sebelumnya nih, Ibu ingin bertanya kepada Mbak Tias, apakah Mbak Tias datang ke Ibu ingin melakukan proses konseling itu atas kemauan Mbak Tias sendiri, ataukah Mbak Tias datang ke sini itu karena paksaan dari orang tua, paksaan dari teman atau guru yang lain itu? Saya diri sendiri, kayak inisiatif saya gitu dari diri sendiri. Oh, oke, Mbak Tias datang ke sini karena kemauannya Mbak Tias sendiri, gitu, tanpa ada paksaan dari orang lain. Karena di sini asas yang ketiga ini asas kesukarelaan. Jadi Mbak Tias datang ke saya ingin melakukan proses konseling ya atas kemauannya Mbak Tias sendiri, enggak ada paksaan dari orang lain. Dan Ibu sebagai konselor di sini atas kemauannya Ibu sendiri untuk melakukan proses konseling dengan Mbak Tias, bukan karena paksaan dari kepala sekolah atau dari guru-guru yang lainnya. Tuh. Dari apa yang sudah Ibu jelaskan ini tadi nih, mungkinkah ada yang ditanyakan oleh Mbak Tias, ataukah Mbak Tias ada rasa ragu atau gimana? Nah di situ tadinya tuh saya ragu, makanya tadi itu saya tidak mengalir, tapi saya tuh mikir gitu Bu. Saya tuh takut kalau misalkan nanti saya kalau gitu gimana ya, saya tuh takut nanti bakal bocor gitu rahasianya Bu. Kan saya kan apa ya, kan ini kan tentang apa ya Bu, kan privasi gitu. Jadi saya takut nanti orang lain tahu gitu Bu. Iya. Oh, tadi pantas Mbak Tias menang diem Iya, aja. iya Bu, saya tuh bilang ke sana ke sini tuh saya tuh bener-bener ragu gitu Bu. Kayak gimana ya gitu. Iya. Tapi setelah Ibu jelasin tadi adanya asas kerahasiaan dan Ibu benar-benar kayak menjaga rahasia, itu baru saya oh berarti Ibu ini bisa kayak membantu saya untuk menjaga rahasia ini gitu. Jadi nanti kalau cerita saya ini hanya berhenti di Ibu gitu. Tadi kan Ibu bilang kan ya Mbak Tias ini ngantuk karena Ibu tuh lihat Mbak Tias kok diem aja, ternyata Mbak Tias di sini itu masih merasakan ragu karena ingin menceritakan ceritanya itu gimana, soalnya kan ini privasi juga. Dan rasa ragu itu sebenarnya wajar Mbak Tias, karena kan kita baru banget nih, saya tahu sih Mbak Tias dari BKA 1 kan 2019 saya tahu, tapi kita tidak pernah ngobrol, jadi wajar juga Mbak Tias ketika ragu ingin menceritakan permasalahan Mbak Tias kepada saya, itu nggak apa-apa, emang ya wajar juga sih ragu kalau permasalahan diceritakan ke orang yang belum pernah kita ngobrol gitu kan. Nah, tapi perlu diingat di sini Mbak Tias,
di sini itu ada asas yang namanya asas kerahasiaan tadi. Jadi permasalahan yang diceritakan Mbak Tias itu yang berhenti di saya. Saya akan berusaha untuk menjaga semua informasi yang diberikan Mbak Tias dalam proses konseling kali ini. Insya Allah juga saya amanah untuk menjaga rahasia-rahasia Mbak Tias. Oke, Mbak Tias Jadi sudah semakin kayak yakin. ya. Mbak Tias sudah tidak masalah, bukan? Sekarang kalau ingin ada yang unek-unek atau gimana, Mbak Tias bisa langsung mengungkapkan saja. Kan ingat tadi, kalau misal Mbak Tias lebih terbuka, maka saya akan lebih cepat juga untuk membantu Mbak Tias dalam menyelesaikan permasalahan ini. Oke? Oke, sekarang Mbak Tias nih, kan tadi bilang kalau Mbak Tias ingin melakukan proses konseling dengan saya. Nah, Mbak Tias itu ingin melakukan proses konseling dengan saya kan? Ya. Sekarang Mbak Tias bisa menceritakan apa sih yang membuat Mbak Tias ini ingin gitu melakukan proses konseling. Jadi saya tuh sebenarnya tidak datang ke sini. Jadi kan saya bilang ya Bu, saya datang ke sini tuh dengan penuh emosi. Terus saya kena baju nggak panas di jalan, jadi semakin emosi. Jadi saya tuh agak kesal gitu Bu sama teman saya. Bukan agak kesal lagi sih Bu, tapi kayak kesel banget gitu Bu sama teman saya. Gitu Bu, gara-gara dia tuh kayak bikin janji, tapi tiba-tiba dia tuh alasannya tuh lupa gitu Bu. Jadi dia membatalkan itu saja gitu. Artinya Mbak Tias ini merasakan kesal kepada temannya karena Mbak Tias temannya tadi membuat jadwal. Iya, tapi dia tuh bilangnya tuh lupa gitu Bu. Padahal dia sudah membuat jadwal. Sudah buat janji juga Bu. Nah, apa yang membuat Mbak Tias kesel nih kepada teman Mbak Tias ini tuh? Soalnya Bu, dia tuh nggak sekali 2 kali aja Bu. Saya itu sering banget kayak gitu. Saya dulu sih memaklumi ya Bu, mungkin dia kayak gimana. Tapi saya dulu tuh juga kesel banget sih Bu. Tapi sekarang tuh udah bener-bener kayak mentok, Pak, bener udah kayaknya gitu nggak bisa percaya lagi gitu Bu. Soalnya dulu tuh juga pernah Bu, jadi saya tuh membuat janji sama dia nih Bu mau main. Udah janjiannya tuh udah 2 harian gitu Bu. Oke, kita janji nanti kita pergi ke sini gitu Bu. Tahunya Bu, saya tuh udah siap di hari itu saya udah siap. Saya udah dandan, saya udah rapi, saya udah berjilbab, tinggal belakangnya aja. Tiba-tiba dia bilang kalau misalkan maaf ya nggak jadi. Jadi saya tuh langsung emosi, saya langsung marah, saya langsung kayak kata-kata kasarnya itu keluar langsung, dia tuh saya blokir. Berarti Mbak Tias ini berpikiran kalau misal kalau misal teman Mbak Tias ini membuat janji dengan Mbak Tias harus Sangat ditepati. harus ditepati. Kayak tadi temennya Mbak Tias kan membatalkannya ya, iya kan ya? Iya. Waktu Mbak Tias sudah siap, sudah kayak rapi, tinggal berangkat doang. Akhirnya Mbak Tias marah karena Mbak Tias membatalkan ini tadi. Nah, Mbak Tias sebelumnya apakah Mbak Tias menanyakan nih? Tidak sih. Berarti Mbak Tias kan temennya Mbak Tias tadi kan membatalkan. Nah, Mbak Tias langsung marah. Langsung saya marah, langsung saya tuh ya ngomong kasar kayak biasanya gitu. Saya ngomong kasar langsung, saya langsung blokir Bu. Soalnya tuh udah bener-bener kayak udah kelewatan banget gitu. Saya udah kayak kesusahannya tuh saya tuh udah rapi gitu Bu. Kalau dia misalkan dia nggak bisa kan bisa ngomong kemarin-kemarinnya dia saya tuh nggak sampai kayak udah siap gitu. Nah, saya udah siap, udah ngapain ya ngapain lagi gitu. Kalau di sini saya itu ya akan merangkum dulu bermasalah Mbak Tias. Kita akan memfokuskan intinya gitu. Mbak Tias tadi bercerita kalau Mbak Tias ini kesel, marah sama temennya Mbak Tias karena temennya Mbak Tias ini membuat janji kepada Mbak Tias, tapi tiba-tiba dibatalin. Padahal Mbak Tias sudah siap banget tinggal berangkat. Nah, Mbak Tias kesel ini karena Mbak Tias berpikir kalau temennya udah buat janji ya seharusnya harus banget untuk ditepatin gitu. Iya, begitu. Sekarang saya ingin bertanya sih kepada Mbak Tias, semisal nih Mbak
Mbak Tias membuat janji kepada teman Mbak Tias atau kepada siapapun lah. Nah, itu apa yang dilakukan oleh Mbak Tias? Ya saya kan berusaha sih Bu. Saya kan berusaha kayak ya udah kalau saya udah janji saya bakal nepatin seperti itu Bu. Soalnya nanti kan ujung-ujungnya tuh di kepercayaan sih Bu. Nanti takutnya tuh kalau misalkan saya udah bikin janji terus saya tiba-tiba ngebatalin atau saya tiba-tiba hilang atau gimana, nanti takutnya kayak tiba-tiba sudah nggak bisa percaya gitu. Berarti Mbak Tias ketika membuat janji Mbak Tias berusaha banget dan harus menepati janji Mbak Tias itu tadi. Ya. Semisal nih kita itu dulu ya. Semisal kalau Mbak Tias kan sudah membuat janji, tapi tiba-tiba Kak Ibu atau keluarga terdekat, misalnya Ibu Mbak Tias sakit nih, harus dibawa ke rumah sakit. Nah, posisinya Mbak Tias tetap di situ tadi sudah memiliki jadwal sama temennya. Nah, apa yang dilakukan Mbak Tias? Ya saya tentunya membatalkan sih. Membatalkan ya. Artinya Mbak Tias ini tuh membatalkan janji ini kalau emang benar-benar urgent banget gitu. Iya. Mbak Tias tidak kenapa-napa. Kalau misal kayak dibatalin janjinya tapi urgent banget. Apa yang dirasakan Mbak Tias? Ya agak bisa sih, tapi kalau misalkan urgentnya banget kayak bener-bener kayak keluarganya kenapa atau kenapa itu ya nggak apa-apa sih Bu. Nah, berarti akan menerima ya, Iya. meskipun dibatalin. Iya. Terus yang temennya Mbak Tias tadi kan batalin di saat Mbak Tias siap-siap, udah siap banget tinggal berangkat. Nah, itu Mbak Tias sudah bertanya nggak sama temennya? Belum sih Bu, kan saya langsung saya mau bagi kontaknya Bu, bahkan sampai saya Oke. Di sini saya rasa nih dari cerita Mbak Tias tadi, Mbak Tias ini memiliki pemikiran yang namanya irasional. Pemikiran irasional itu kayak yang Mbak Tias tadi bicarakan. Semisal buat janji harus banget ditepati tanpa memikirkan kak ada masalah kak, ada yang urgent banget kak gitu. Nah, ini tuh kan ini kan karena Mbak Tias sendiri, karena pemikiran dari Mbak Tias sendiri yang mengharuskan kalau berjanji ya ditepatin. Ada baiknya juga, tapi ada sisi negatifnya juga kalau berpikiran kayak gitu. Dari ceritanya Mbak Tias ini itu saya rasa cocok sekali dengan teknik self management. Sebelumnya Mbak Tias sudah tahu belum apa sih teknik self management itu? belum pernah dengar juga. Mbak Tias sama sekali belum ada pandangan gitu ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teknik self management. Teknik self management itu teknik yang digunakan untuk merubah diri sendiri dari pemikiran yang irasional menjadi pemikiran yang rasional. Benar-benar kunci dari teknik ini itu kepada diri Mbak Tias sendiri. Apakah proses konseling ini bisa berjalan dengan baik atau nggak bisa berjalan dengan baik, itu berada di Mbak Tias sendiri. Namanya juga kan teknik self diri sendiri kan ya. Di dalam teknik ini itu ada yang namanya kontrak Mbak Tias. Kita akan membuat kontrak di mana pemikiran yang irasional tadi kita akan merubahnya menjadi pemikiran yang rasional. Di dalam kontrak tersebut juga ada yang namanya punishment sama namanya reward. Punishment ini dilakukan ketika apa yang dikontrakkan Mbak Tias tadi kan buat kontrak nih. Nah, ketika kontraknya tidak berjalan dengan baik, nah Mbak Tias akan mendapatkan punishment, akan mendapatkan hukuman. Nah, kalau misal kontraknya ini bisa dijalankan dengan baik, Mbak Tias akan mendapatkan namanya reward. Punishment sama reward ini diberikan Mbak Tias sendiri kepada diri Mbak Tias sendiri. Kalau sudah paham? Oke, di sini Ibu ada kertas. Mbak Tias bisa menuliskan. Ini pulpennya. Di sini. Mbak Tias bisa menuliskan nama. Boleh dulu. Nah, di sini Mbak Tias
bisa menuliskan nama Mbak Tias? Nama lengkap ya. Baik. Sudah di bawahnya nama Mbak Tias bisa menuliskan goals atau keinginan yang ingin dicapai. Sudah? Mbak Tias bisa membacakannya? Jadi keinginan saya itu mengubah pemikiran negatif atau pemikiran irasional saya menjadi positif atau menjadi rasional. Ya, bagus sekali. Sekarang di bawahnya Mbak Tias bisa menuliskan pemikiran irasional Mbak Tias. Sekarang Mbak Tias bisa membacakannya. Jadi jika membaca itu harus banget ditepati, soalnya ini ujung-ujungnya itu berhubungan sama kepercayaan teman. Oh, itu pemikiran irasional Mbak Tias ya, karena Mbak Tias mengharuskan kalau udah janji ya ditepati tanpa memikirkan kayak adakah permasalahan yang lain sehingga dia tidak bisa menepati janjinya gitu. Selanjutnya di sini di bawahnya kita menuliskan pemikiran rasional atau pemikiran yang bisa menuju ke goals ini, pencapaian goals Mbak Tias. Misalnya nih, tadi kan goalsnya itu Mbak Tias ingin merubah dari irasional menjadi ke rasional. Nah, perubahannya gimana? Semisal saya berpikir kalau ada janji, alangkah lebih baiknya ditepatin. Namun semisal ada faktor lain atau permasalahan lain, alangkah lebih baiknya diomongkan terlebih dahulu. Gitu. Bisa seperti itu? Atau Mbak Tias ada ide-ide yang lain? Ya kalau apa gitu. Sudah. Sekarang bisa Mbak Tias bacakan dulu. Sebenarnya sih sama ya kayak ibu, cuma jadi kalau Mbak janji itu nanti kalau misalkan ibu teman saya itu ngebatalin, nanti itu saya tidak boleh saya emosi dulu. Saya harus menanyakan nih apa alasannya kok dia tuh membatalkan tiba-tiba gitu. Ya, bagus sekali. Mbak Tias sudah ada peningkatan sih. Selanjutnya di sini itu ada tadi yang namanya punishment sama reward. Mbak Tias bisa menuliskan punishment dulu. Ketika kan ini tadi kan bukan hanya ditulis saja loh Mbak Tias. Mbak Tias harus melakukan apa yang Mbak Tias tulis ini tadi. Semisal Mbak Tias tidak bisa melakukannya, nah apa nih hukuman yang Mbak Tias berikan kepada diri Mbak Tias sendiri? Sudah. Sekarang rewardnya apa? Ketika Mbak Tias bisa menjalankan apa yang Mbak Tias tuliskan, hadiah yang diberikan Mbak Tias kepada diri Mbak Tias sendiri itu apa? Sekarang Mbak Tias bisa membacakan punishment sama rewardnya. Jadi punishment saya itu jika saya tidak bisa melakukan pemikiran saya yang tidak bisa mengubah pemikiran saya yang tadi irasional menjadi rasional, punishmentnya untuk diri saya sendiri itu saya tidak akan keluar atau tidak akan main selama 2 minggu. Yakin bisa? Insya Allah ya di situ, karena
saya lebih kayak tertantang gitu Nah, iya, kalau misal punishment-nya berat, pasti kan usaha kan, Iya, agar nggak sampai ini. Iya, Bu. terus rewardnya yang diberikan itu apa? Reward untuk diri saya sendiri nih, saya tuh kalau misalkan bisa menjalankan pikiran saya menjadi lebih rasional, saya akan healing, Bu. Saya akan ke pantai bermain seperti itu. Oke, ya itu bisa sekali. Ini kontrak sudah ditulis ya sama Mbak Dias. Saya harap ini tuh bukan hanya tulisan, tapi dilakukan. Nah, di sini Mbak Dias bisa menuliskan nama Mbak Dias sama tanda tangan di bawahnya ya. Boleh saya ambil nggak? Oke. Di sini saya menuliskan ya nama saya. Jadi ini tuh kontrak, kan ini kontrak yang dibuat oleh Mbak Tias sendiri ya. Jadi kontrak ini tuh dibawa oleh Mbak Tias untuk merubah pemikiran Mbak Tias tadi yang awalnya irasional menjadi kerasional kan ya. Itu Mbak Tias membutuhkan waktu berapa? Kayak 1 bulan kah atau 2 minggu kah? Sepertinya 2 minggu sudah cukup sih, Bu. Oke, 2 minggu. Dalam proses 2 minggu itu tadi Mbak Tias berusaha melakukan apa yang dituliskan oleh Mbak Tias ini kan ya. Iya, Bu, baik. Saya harap ini benar-benar bukan hanya tulisan, ini tuh dilakukan oleh Mbak Tias karena nanti ada namanya punishment sama rewardnya. Oke, dalam proses konseling ini nanti kita akan minggu depan kita akan bertemu lagi, misal hari Rabu. Hari Rabu bisa nggak Mbak Tias? Bisa sih, Bu, tapi agak siang nggak apa-apa ya, Bu? Iya nggak apa-apa, pokoknya nggak apa-apa ketemu ibu, yang penting nggak hari weekend aja, karena mungkin kan ibu nggak ada di sekolahan kalau hari weekend, jadi nggak apa-apa. Semisal hari Rabu Mbak Tias nggak bisa, Mbak Tias bisa WA ibu, nggak apa-apa, kita fleksibel aja, kita mengaturnya lewat WhatsApp aja janjiannya gitu. Iya, Bu. Nanti saya sebenarnya nanti akan WA Ibu lagi. Iya nggak apa-apa, gitu aja. Gimana Mbak Tias, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau gimana? Udah cukup sih, Bu, kayaknya. Saya berterima kasih sama Ibu udah memfasilitasi saya untuk merubah pikiran saya yang tadinya irasional menjadi rasional. Sudah berpikiran baik bahwa kalau apa ya, Bu, kalau ada apa-apa itu lebih baik itu ditanyakan, tidak langsung kayak apa ya, Bu, emosi gitu, Bu. Jadi soalnya gampang emosian, Bu. Jadi apa-apa tuh kayak, wah kamu ini udah kelewatan banget, udah bikin janji malah dibatalin seperti itu. Jadinya tuh saya nanti emosi. Iya, Mbak Tias harus mengatur itu ya pemikiran-pemikiran Mbak Tias tadi sesuai dengan sesuai dengan kontrak yang sudah dibuat oleh Mbak Tias. Oke, saya rasa dalam proses konseling kali ini itu sudah cukup. Mungkin waktunya belum sampai 30 menit sih, tapi nggak masalah kan? Nggak apa-apa, Bu. Oke. Saya juga udah merasa permasalahan saya ini udah terbantu banget gitu. Kita minggu depan akan mengevaluasi apakah pemikiran Mbak Tias sesuai dengan ini tadi sudah dijalankan menuju ke goals Mbak Tias, ataukah pemikiran Mbak Tias ini masih tetap di situ-situ saja. Nah, minggu depan itu rencananya kita akan mengevaluasi nih. Apa kan? Apa, Bu? Oke, saya rasa proses konseling kali ini itu sudah cukup ya Mbak Tias. Oke, terima kasih Mbak Tias. Terima kasih, Bu. Ya. Mari.